Oh, sepertinya kamu curiga kenapa badanku bisa terbentuk seperti itu ya? Aku beritahu kamu, aku berlatih sendiri setiap malam. Aku sudah tahu dan sepertinya intensitas latihanmu tidak rendah sama sekali. Tapi sayang sekali, orang yang menemuimu di gym setiap malam bukanlah aku. Apa yang sedang kau pikirkan saya? Bukankah aku sudah memberimu cukup sasaran kecil? Bagaimana itu bisa dikatakan banyak? Baiklah, mari kita bicara bisnis. Aku sudah mengatur posisimu beberapa hari ke depan. Kamu bisa melaporkan diri. Atau lebih baik lagi, kenapa kamu tidak datang ke perusahaan bersamaku nanti dan mengurus prosesnya dan prosedurnya secara langsung, meningkatkan keuntungan perusahaan tidak hanya bergantung pada upaya internal. Kita juga membutuhkan orang luar untuk mendeteksi masalah. Bergabungnya pelatih Liu seharusnya sangat membantu dalam meningkatkan keuntungan. Dan dalam beberapa hari lagi adalah ulang tahunku. Aku akan membawa Nana dan yang lainnya berlibur. Jadi akan sempurna jika Liu Menglu mengawasi semuanya. Batin Seng Yuan yang mempunyai rencana kadal bulus. Hmm, oke. Terima kasih suamiku tercinta. Ya, sama-sama. Aku pikir Seng Yuan tidak membutuhkanku di tempat lain. Bisa membantu karirnya seperti ini bahkan lebih baik. Aku bisa mengelola perusahaannya. Berpindah tempat di sini, di keluar hotel pada saat yang sama. Kedua gadis itu terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihat mereka di pameran kos kampus juga mahasiswa hubungan internasional. Rupanya Hui Hui mendeteksi adanya dua wanita di sini. Membawa banyak tas belanja dan semuanya merek mewah. Sepertinya mereka juga punya sponsor atau daddy sugar. Wah, benar. Ini semuanya mewah-mewah, katanya di sini sembari jalan. Tiba-tiba Seng Yuan WA. Ting, sayang, apa kamu sudah bangun? Hui hui. Jika kamu belum bangun, aku akan berolahraga dulu. Aku sudah memesan sarapan ke kamarmu. Setelah kamu makan, mobil hotel akan mengantarmu kembali ke sekolah. Aduh sayang, baru bangun cintaku. Kamu Yuan Boku. Tebak siapa yang kuberi di hotel? Oh, apa maksudmu? Ya ampun, mereka tidak bertemu satu sama lain kan? Batin Seng Yuan di sini. Seng Yuan memasang wajah yang tenang-tenang saja tapi agak tegang. Siapa? Dua gadis cantik dan keduanya dari sekolah kita. Benarkah? Seberapapun cantiknya mereka tidak bisa lebih cantik dari Hui Huiku, rayuan gombal Seng Yuan. Nona Fang, tiba-tiba Hui Hui dihampiri. Apakah Anda Nona Fang? Ya, itu aku. Silahkan masuk ke mobil. Ini layanan hotel kami. Oh, baik Pak. Kamu benar dan tahu cara bicara, tapi salah satu dari mereka tinggi dengan temperamen yang hebat. Yang lainnya memiliki wajah bayi, beropai besar dan fitur wajah yang cantik. Mereka benar-benar gadis cantik, kata Hui Hui kepada Seng Yuan di dalam WA-nya. Oke, jika bahkan Hui-Huiku mengatakan mereka cantik, pasti mereka cantik. Bantu aku meminta WeChat mereka. Seng Yuan, dasar laki-laki kurang ajar. Apa kau minta dipukul, ha? Aku hanya bercanda sayang. Bercanda?
Deh, siapa yang bercanda seperti itu denganmu? Hah? Supaya di sini Wiwi marah kepada Seng Yuan karena mau selingkuh. Dan tiba-tiba juga orang dua ini melihat ke arah mobil. Gadis yang kau sebutkan tadi apakah itu dia? Mungkin, barangkali, kemungkinan, batin di sini Ling Jihan. Gadis itu sekelas dengan Seng Yuan dan dia juga menginap di sini semalam. Kemungkinan besar itu dia. Hei, kakak, tidak ada yang istimewa dengannya kan? Apa dia itu pacar utama Seng Yuan? Hah? Aku benar-benar tidak mengerti deh. Kenapa otaknya Seng Yuan itu bocor? Hah? Aku juga tidak pernah mengatakan bahwa dia itu yang pertama. Ketika kita kembali ke sekolah, haruskah kita menyapanya, kakak? Shh, jangan lakukan itu. Itu hal bodoh. Apa kamu mau ditempeleng, ah? Aku hanya merasa ini tidak adil dan tidak fair. Mengapa Seng Yuan memperlakukan dengan sangat baik, bahkan mobil hotel mengantarnya terlebih dahulu dan kami tidak lebih buruk darinya kan? Apa kita ini wanita jelek? Mungkin dia memesan mobil duluan. Juga dia mungkin bukan yang utama. Lagi pula jangan bermain-main. Jangan lakukan hal yang membuat Seng Yuan tidak senang. Entar kita dipecat loh. Di sini berpindah tempat di perusahaan Jingfu pukul 7 lebih 7 menit. Rupanya pelatih Luiyu sudah memasuki daerah alias kantor di situ. Sangat tepat waktu. Dia pasti wanita bos juga kan? Batin orang-orang di sana. Dia nomor berapa? Wow, sangat cantik. Sepertinya yang ketiga. Anjir, seorang bos sebenar-benar adalah orang bos besar. Tidak pernah melihatnya membawa wanita yang tidak menarik ya. Di sini gosip para karyawan Seng Yuan kepada atasannya. Ya, masing-masing lebih cantik dari yang terakhir. Gue lihat seperti ini. Shh, uang benar-benar kuat. Benar, rupanya mereka bisik-bisik supaya nggak ketahuan Lui Minglu. Ini bukan apa-apa bos, bahkan merekrut seluruh tim bola basket di sekolah. Tunggu, dia hanya membawa orang ini dan Long Jihan ke perusahaan sebelumnya. Siapa wanita ketiga yang mereka bicarakan? Kata asistennya di sini. Apakah ada yang terlewat dalam pekerjaanku? Katanya, Xiao He, bukankah hanya ada dua? Siapa wanita lain yang mereka bicarakan? Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau hanya berpura-pura nggak tahu? Wanita ketiga yang mereka bicarakan adalah kamu. Aku? Rupanya di sini asistennya jadi pucat pasi karena dituduh. Seng Yuan, bagaimana kinerjaku tadi? Anjir, Lu Weiminglu dengan anggunnya datang ke kantor Seng Yuan. Kinerja apanya sih? Jika aku datang untuk bekerja dan sebagai konsultan yang ditunjuk khusus, aku tentunya saja harus tenang, ramah, dan tegar kan? Dilihat dari ekspresi para karyawan, kinerjaku seharusnya cukup baik. Kenapa kamu menambahkan begitu banyak drama pada dirimu sendiri sih? Datang beberapa kali lagi dan kamu tidak akan merasakan apapun. Kamu tidak bisa mengatakan itu? Selama aku datang, aku akan melanjutkannya. Seng Yuan, apakah kamu punya sekretaris? Ya, tidak untuk saat ini. Bagus. Kalau begitu, bisakah aku mengambil peran lain paruh waktu? Bagaimana kalau aku menjadi sekretarismu? Oh, aku rasa kita harus melupakannya. Denganmu sebagai sekretarisku tepat di sampingku setiap hari, bagaimana aku bisa menyelesaikan pekerjaanku? Entar malah pikiranku pengen gituan terus. Anjir. Tak. Assalamualaikum. Presiden Sen.
Anda ingin bertemu denganku? Oh, Direktur Zhang, ini konsultan yang ditunjuk khusus yang aku sebutkan. Namanya Lui Minglu. Tolong bawa dia untuk mendatangani kontrak dan menyelesaikan prosedur orientasi. Baik Presiden Shen. Nona Li, silahkan ikut saya. Oke. Dan waktu pun time skip di sini setengah jam kemudian. Apakah kau sudah selesai, sayang? Oh, sudah selesai. Seng Yuan, tidak sekarang aku adalah karyawanmu. Bukankah aku harus mengubah caraku menyapa kamu juga, Sang Presiden Shen? Oh, begitu ya. Pergi duduk di sana, berhenti menyentuh barang-barang di kantor-kantor. Tidak bisakah kamu lihat? Itu kaca transparan. Hati-hati, entar ada gosip miring. Ah, begitu ya. Dan di sini Liu Menglu pun duduk nurut aja kata Seng Yuan. Ya, setelah aku tutup sekarang kan tidak transparan Presiden Sen. Hah? Apa yang sedang coba kau lakukan sayangku? Ah, apa kau tidak ingin mencobanya di kantor? Hah? Tentunya enak-enak. Ini kan perusahaan, ini tempat kerja. Apa kau mau melakukannya di sini? Presiden Shen, hari ini aku ini sekretarismu. Kamu boleh melakukan apa aja terhadapku. Dan sepertinya Lui Minglu langsung melepas pelindung bawahnya. Apa kau tidak ingin enak-enak dengan sekretarismu? Hah? Dan dia langsung mengambil posisi di bawah untuk menyenangkan bosnya itu. Time skip di sini setelah 2 jam kemudian. Daddy Sugar, urusan hari ini berakhir di sini. Aku libur sekarang. Rupanya Liu Minglu sudah nggak kuat melawan dirinya sendiri karena kelelahan setelah enak-enak. Tapi berbeda dengan sang MC kisah yang masih kuat dan sangat strong. Oke, kau libur bersama aku, tapi dengan Presiden Shen kau harus tetap bekerja. Ayo, pergi ke pertemuan dan rapat dengan ayah saat ini. Dan begitu rapat manajemen berlangsung selama 2,5 jam kemudian bersama Seng Yuan. Sepertinya di sini Lui Menglu menunjukkan bakat dan kualitasnya sebagai ahli dalam farmasi kesehatan dan dia mengajukan beberapa poin. Wow, Menglu mempersiapkan bagus untuk bekerja. Dia sangat berbeda dalam rapat dibanding saat dia menjadi pelatih. Sejak aku mendapatkan sistem ini, bukan hanya hidupku yang berubah drastis, batin Seng Yuan. Dan sepertinya mereka pun terpana dengan keahlian dan kepintaran wanita itu. Ini juga mempengaruhi kehidupan seseorang di sekitarku. Ini pasti disebut efek kupu-kupu. Oke guys, episode 72 ini harus sampai di sini. Tunggu next episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya Amit tambah bahagia. See you next time.